Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh ya Bapa, biarlah seperti pujian kami, dan pujian ini biarlah lahir dari setiap hati kami yang paling dalam. Betapa indah, betapa mempesona kasih setiamu bagi setiap kami umat-Mu yang berdosa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh tetap memiliki hati yang taat, hati yang setia dalam memikul salib Tuhan yang sungguh kami tidak mampu sebagai manusia yang berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan, bagaimana Tuhan boleh menolong setiap kami untuk boleh menjalani hari-hari kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau kuduskan, yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Bahkan sebagai warga negara yang baik dan benar Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami untuk boleh menjadi murid yang taat dan setia dengan atasan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan saja yang boleh menolong setiap kami, Engkau boleh memakai hamba-Mu yang tidak layak, yang penuh berdosa ini ya Bapa. Sungguh ya Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berkata-kata, tetapi biarlah Tuhan yang boleh berbicara bagi setiap hati jemaat-Mu. Engkau yang boleh menerjemahkan bagi hati jemaat-Mu, sehingga firman yang Engkau sampaikan bagi setiap kami hari ini boleh menjadi bagian, dan kami juga boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan bagi kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur, dan secara khusus saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Hari ini saya diberikan sedikit kesehatan gitu ya. 3 hari beberapa belakangan ini saya cukup kesehatan saya menurun, terkhususnya untuk suara. Beberapa hari kemarin sudah hilang suara, dan hari ini puji Tuhan tadi pagi saya bangun ada suaranya. Jadi bersyukur sekali kepada Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita hari ini untuk boleh menerima firman Tuhan yang akan disampaikan bagi setiap kita di hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita. Hari ini ada 2 bagian Alkitab yang akan kita bacakan. Yang pertama dari Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-7, dan juga ada 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-16. Kita akan membuka dulu yang bagian yang pertama adalah Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Bapak Ibu boleh memperhatikan di layar atau bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Dan Bapak Ibu juga boleh membuka di bagian tab atau handphonenya, tapi jangan membuka bagian yang lain. Mari bersama-sama kita boleh menghargai waktu dan juga firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Saya akan bacakan bagi kita Roma 13 ayat yang pertama sampai ke-7, berbunyi demikian. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Kita membacakan di bagian selanjutnya 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambar yang saya tampilkan ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di Eropa sekitar tahun 40-an Bapak Ibu Saudara. Banyak fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Nah, secara khusus ini saya menarik perhatian saya yang terjadi di Eropa. Banyak yang menjadi alasan kenapa pada saat ini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, gambar ini adalah sebuah gereja gitu ya. Dan kita lihat bahwa gereja terasa kosong, tidak ada umat Tuhan di dalamnya. Mungkin bisa dihitung berapa orang yang bisa ada di dalam gereja tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak yang menjadi alasan kenapa gereja-gereja yang ada di Eropa pada waktu itu menjadi gereja yang kosong. Gereja yang dibangun dengan sangat baik, dengan sangat megah, menjadi gereja yang kosong. Tidak banyak orang yang meminati untuk bisa datang atau menghadiri gereja, khususnya untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang banyak sekali alasan kita temui. Kita akan temui beberapa alasan kenapa kok gereja-gereja secara khusus yang ada di Eropa pada waktu itu sekitar tahun 40-an, orang-orang atau jemaat Tuhan tidak meminati untuk bisa datang kepada gereja. Bapak Saudara, satu alasan yang cukup mengagetkan saya ketika saya membaca bagian ini adalah cukup mengagetkan sekali kenapa jemaat tidak berminat untuk datang ibadah adalah yang ditunjukkan gereja pada tahun sekitar 40-an itu pemerintah Nazisme di Jerman berkuasa. Dan ternyata pada waktu itu gereja berkompromi dengan pemerintahan Nazisme ini. Ada satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu paragraf Aryan. Bapak Ibu, paragraf Aryan ini artinya menekankan keadaan supremasi atau kekuasaan tertinggi bangsa Jerman. Sehingga dia melakukan pembersihan, di dalam arti pembersihan terhadap suku-suku bangsa Yahudi. Bahkan para rohaniawan yang keturunan Yahudi itu pun akan disingkirkan. Orang-orang Yahudi, anak-anak para rohaniawan, para penata layan yang keturunan Yahudi itu akan disingkirkan. Tidak ada yang tersisa. Dan pada waktu itu dalam kondisi yang demikian Bapak Ibu, gereja seakan-akan tutup mata dengan kondisi yang terjadi di Eropa pada waktu itu. Gereja berkompromi dengan apa yang disampaikan oleh pemerintahan Nazisme pada waktu itu, sehingga pada waktu itu jemaat kehilangan kepercayaan kepada gereja. Sehingga pada akhirnya pada waktu itu Bapak Ibu 6 juta orang Yahudi menjadi korban dari peristiwa tersebut. Dan hal ini tercatat di dalam sejarah, sehingga ketika sejarah itu dibaca oleh para keturunan-keturunan di bawahnya, mereka melihat ada satu peristiwa yang tidak baik. Dan mereka kehilangan kepercayaan terhadap gerejanya Tuhan. Selain dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-13 kita harus tunduk terhadap pemerintah yang ada. Tetapi apakah gereja harus seperti yang demikian? Harus kompromi dengan kondisi yang tidak memusnahkan orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Selain dikasih Tuhan, pada waktu itu ada seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer ya. Dalam kondisi yang di tengah-tengah demikian yang sungguh mengguncangkan jemaat-jemaat yang di Eropa, ia datang, ia menentang kekuasaan pemerintahan bangsa Jerman tersebut. Ia menyuarakan dan ia mengatakan bahwa sesuatu itu tidak benar. Bahkan ia mengatakan bahwa ada gereja pada saat itu sudah termakan, salah satu istilah adalah anugerah yang murah. Dia mengatakan bahwa dia melihat bahwa pada waktu itu jemaat Tuhan, gereja yang ada di Eropa bahwa sudah termakan dengan satu istilah adalah anugerah yang murah. Sehingga ketika bangsa Jerman atau para Nazisme Jerman ini ketika datang kompromi dengan gereja, semua jemaat Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi, para rohanian Yahudi, orang-orang dan anak-anak kecil pun itu akan dimusnahkan dan disingkirkan. Tetapi ketika si Dietrich Bonhoeffer ini datang dan menentang semuanya itu Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa meskipun gereja sudah termakan istilah anugerah yang murah, kita harus pahami bahwa anugerah yang kekal, anugerah yang besar itu Yesus Kristus memberikan bagi setiap kita. Ia menentang semua kondisi-kondisi yang ada di sana. Ia hadir menentang, menyuarakan satu kebenaran bahwa gereja bukan sesuatu anugerah yang murah, tetapi gereja adalah sesuatu harga yang sangat mahal. Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya bagi setiap kita untuk disalib. Mati terkutuk, terhina hanya bagi saya dan kita
semuanya. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Bonhoeffer ini dalam kalimatnya mengatakan bahwa Yesus sampai mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Selain dikasih Tuhan, catatan sejarah inilah yang terus dibaca dan digaungkan oleh generasi-generasi yang ada di Eropa. Tetapi ironisnya banyak orang kehilangan kepercayaan. Banyak orang jemaat kehilangan kesetiaan kepada Allah melalui gerejanya. Khususnya yang ada di Eropa pada waktu itu. Selain dikasih Tuhan, ketundukan, ketaatan terhadap pemerintah. Jikalau kita bertanya, harus seperti apa? Kita harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Ketika Paulus mengatakan tunduklah kepada pemerintah, Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk melihat sedikit latar belakang kenapa Paulus mengajak kita untuk tunduk takluk kepada pemerintah yang ada. Rasul Paulus mengatakan dan menyuruh jemaatnya untuk tunduk dan hormat terhadap pemerintah yang ada. Saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa orang-orang Kristen pada saat itu yang ada atau tinggal di kota Roma mengalami berbagai tindakan penganiayaan, mengalami berbagai tindakan penyiksaan, kekerasan yang amat mengerikan dan keji yang dipimpin oleh pemerintahan Kaisar Nero. Mengapa Bapak Ibu Saudara Kaisar Nero ini melakukan hal yang demikian kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma? Hal ini dilatar belakangi oleh kemungkinan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok kaum orang Zelot yang memiliki keyakinan bahwa tidak ada raja atau pemimpin selain daripada Tuhan. Ada orang-orang kaum Zelot ini menyuarakan agar tidak membayar upeti kepada siapapun dan juga termasuk kepada kaisar. Sehingga dalam kondisi yang demikian yang menjadi target sasaran kemarahan Kaisar Nero pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Target sasaran kemarahan pada Kaisar Nero pada waktu itu adalah jemaat-jemaat Yahudi. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu orang-orang Yahudi ini sehingga mereka terkena imbas dari sebagian besar dan diusir daripada kota Roma pada waktu itu. Nah, dalam demikian Bapak Ibu, Paulus sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menasihatkan orang-orang percaya pada waktu itu agar dalam situasi, dalam kondisi kehidupan yang mereka alami di bawah pemerintahan sekalipun mereka dalam kepemimpinannya yang bobrok, kelaliman, kejahatan, orang percaya harus menundukkan rasa takluknya kepada pemerintahan. Supaya apa? Supaya hidup mereka membawa kebenaran dan terang bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus menulis tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa atau pemerintah meskipun itu lalim. Tetapi apakah ketundukan dan kepatuhan itu Bapak Ibu seperti yang dialami oleh bangsa Eropa pada waktu itu? Orang jemaat-jemaat yang ada di Eropa apakah harus taat seperti yang demikian? Saya pikir Bapak Ibu tidak juga harus seperti demikian. Tidak harus seperti demikian karena kita tahu dalam contoh-contoh kasus juga ada hal-hal kritik pemerintah. Misalnya kita melihat satu contoh adalah Yohanes Pembaptis. Herodes bahkan bukan kebijakan pemerintahannya kan dalam moralnya juga. Bahkan kemudian juga Yesus tegas mengatakan bahwa dia tidak perlu ikut keinginannya si Herodes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab pun tidak meniadakan ketika ada orang-orang yang jahat. Tidak. Tetapi Alkitab ataupun tulisan Rasul Paulus ini mengajak kita bahwa bagaimana kita harus tunduk kepada para pemerintah atau kepada pemimpin kita. Kita melihat dalam konteks ini Bapak Ibu, Roma ini sedang berbicara tentang hidup yang teratur dan kudus. Hidup yang teratur dan kudus, dan ia mengingatkan bahwa kalau kamu cemar ada hukuman Tuhan. Kalau kamu tidak tertib hidupnya ada hukuman Tuhan. Kalau kamu tidak benar jalannya ada hukumnya. Tidak menunggu hukuman Tuhan datang, tidak. Tetapi kamu akan dihukum melalui pemerintahan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan Allah kita memilih orang-orang yang duduk di bawah pimpinan pemerintahan untuk bisa menertibkan hidup kita sebagai masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus ini adalah patuh dalam arti bahwa pemerintahan adalah wakil daripada Allah, ditetapkan oleh Allah untuk mengatur, menegakkan keadilan, dan tujuannya baik untuk kehidupan kita lebih baik dan lebih benar.
Saya dikasih Tuhan, dia mengatakan bahwa segala sesuatu berada di dalam kendalinya Tuhan. Segala sesuatu berada di dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhanlah yang mengatur. Maka Paulus juga mengingatkan bahwa otoritas pemerintah digunakan untuk mengatur saya dan saudara. Untuk bisa jalan hidup kita benar. Untuk hidup kita benar. Kenapa? Supaya ketika kita hidup di dunia ini, bukan saja kita memiliki satu kebebasan, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita patuhi di dalam negeri kita sebagai warga negara. Ada aturan-aturan hukum yang memang ditetapkan sedemikian rupa agar semua bisa berjalan dengan baik. Meskipun di dalam realitanya Bapak Ibu ada di antara oknum-oknum tersebut yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi saudara, dalam kondisi yang demikian, Tuhan menyampaikan bahwa kita harus tunduk, taat dan hormat kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Sering dikasih Tuhan, kita akan melihat bagian ayat 1. Dan yang kedua dikatakan di sana, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Di situ ada kalimat Yunaninya yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kata pemerintah ada dua arti dalam bahasa aslinya. Yang pertama Bapak Ibu, kata exousia atau kata tasso. Kata exousia Bapak Ibu dapat diartikan sebagai otoritas, sebagai penguasa yang konkret. Otoritas atau penguasa yang konkret. Sedangkan kata tasso Bapak Ibu ada 3 kali dipakai di dalam ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana bahwa yang pertama Bapak Ibu memiliki satu arti ditetapkan dengan bentuk feminim, Bapak Ibu ya, dengan bentuk feminim ditetapkan. Yang kedua sebagai akar kata dari hupotasso yang berarti tunduk, takluk, taat di bawah otoritas. Yang ketiga sebagai akar kata dari antitasomai yang berarti melawan atau menentang. Saya dikasih Tuhan berdasarkan pemakaian kata-kata tersebut, jelas bagi kita bahwa kedua ayat ini Paulus menasehati saya, kita semua ataupun jemaat yang ada di Roma pada waktu itu untuk takluk, menempatkan diri di bawah pemerintahan atau penguasa, di bawah pemerintahan atau pejabat yang di atas kita, yaitu pemerintahan kita. Tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan pemerintah yang memimpin kita. Kenapa? Apa yang menjadi alasan bagi setiap kita untuk tidak boleh melawan? Apa yang menjadi alasan bagi setiap kita untuk tidak boleh melawan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Allah? Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat ada 2 alasan. Yang pertama adalah alasan teologis. Yang mengatakan di sini bahwa sesuai dengan pandangan tradisional Israel atau teokrasi yang melihat kekuasaan raja berasal daripada Allah. Raja hanyalah wakil Allah. Pemerintah hanyalah wakil Allah. Sedangkan raja yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan Allah. Itu alasan teologisnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, alasan pragmatis. Bahwa pemerintah mengabdi, melayani, menegakkan keadilan, kebaikan, serta menyatakan hukuman bagi mereka yang berbuat kejahatan. Itulah alasannya kenapa kita harus tunduk, harus takluk, harus taat di bawah pemerintahan yang ada. Oleh karena kita tahu bahwa pemerintahan yang Tuhan sudah pilih berasal daripada Allah sendiri. Saya kasih Tuhan ketika Paulus mengajak kita untuk tunduk di dalam menghormati pemerintah. Tentunya Paulus tahu bahwa pemerintahan adalah anugerah umum bagi kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan menetapkan itu adalah tujuannya untuk kebaikan, walaupun mungkin manusia berdosa masih tetap ada. Walaupun manusia yang jahat, walaupun manusia yang lalim tetap masih ada. Tetapi Tuhan menetapkan pemerintah itu untuk demi kebaikan kita, supaya hidup kita benar, supaya hidup kita baik apa adanya. Saya dikasih Tuhan bagaimana harus bersikap. Bagaimana harus bersikap terhadap warga negara yang lain, terutama dengan pemerintah yang ada.
apa yang menjadi kehendak Allah, kita harus bersikap terhadap mereka. Sementara di sisi lain kita melihat Bapak Ibu, orang Kristen sering memperlihatkan kondisi hidupnya yang tidak baik. Orang-orang Kristen sering memperlihatkan hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah tahu bahwa ini tidak baik, malah terus dilakukan. Sudah tahu ini tidak baik, malah terus dilanggar. Sudah tahu ini jalan yang benarnya, terus dilakukan. Saya dikasih Tuhan, bukanlah itu kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap tunduk, taat terhadap pemerintah yang ada di dalam negeri Tuhan. Karena mereka adalah ditetapkan oleh Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan dan permasalahannya Bapak Ibu, jikalau pemerintahan menghendaki kita untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, manakah yang harus kita pilih? Ikut atau tidak? Ketika pemerintah menghendaki kita melakukan tindakan yang tidak baik, mana yang harus kita pilih? Kisah Para Rasul ayat pasal 9:29 pasal 5:29 dikatakan di sana bahwa kami lebih taat pada Tuhan daripada manusia. Selain dikasih Tuhan, ayat ini berfokus pada tema ketaatan kepada Allah dan keberanian untuk berdiri teguh dalam iman meskipun menghadapi tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak lain, termasuk otoritas manusia, saudara. Ini adalah momen ketika rasul-rasul lain termasuk mereka harus memilih antara mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah, atau taat kepada yang menyuruh mereka untuk melakukan hal yang tidak baik. Saudara, sangat jelas bahwa ketika rasul-rasul menunjukkan sikap ketaatan mereka, mereka sudah tahu bahwa meskipun ketika mereka tidak harus tunduk kepada yang menyuruh mereka untuk melakukan hal yang tidak baik, mereka tahu bahwa pasti ada konsekuensinya. Mereka tahu pasti bahwa mereka akan dibunuh. Mereka pasti tahu bahwa hidup mereka pasti akan lenyap. Tetapi mereka lebih memilih untuk lebih taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Jika kita menganggap pemerintah adalah wakil Allah, dan kita mengerti bahwa sesungguhnya pemerintah ada oleh karena Allah yang menetapkannya, sudah seharusnya kita harus tunduk di bawah pemerintahan itu. Sudah seharusnya kita harus tunduk di bawah pimpinan otoritas daripada pemerintahan kita. John Calvin mengatakan demikian Bapak Ibu, ketaatan harus diberikan kepada semua orang yang memerintah karena mereka telah diangkat pada kehormatan itu, bukan karena kebetulan, tetapi oleh karena providensia Allah atau karena pemeliharaan Allah. Pemerintah diangkat, pemerintah dipilih bukan secara kebetulan, tetapi oleh karena Allah yang sudah menetapkannya, Allah yang mengangkat mereka, Allah yang sudah memilih mereka dari tempat mereka masing-masing. Bukan karena kebetulan Bapak Ibu, tetapi karena providensia Allah yang memelihara kehidupan mereka. Lalu dilanjutkan Bapak Ibu dari komentar mengatakan demikian bahwa bukan dari motivasi manusia, seperti rasa takut terhadap hukuman, tetapi karena demi Tuhan. Setelah dikasih Tuhan, kita takut, kita tunduk, bukan karena otoritas manusia, tidak, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Selain dikasih Tuhan, ketundukan kita terhadap pemerintahan yang ada, yang sudah ditetapkan, kita harus menyadari bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan, itu sudah ada di dalam providensianya Allah. Dan kita tunduk bukan karena kita takut dihukum, tetapi kita tunduk, takluk oleh karena Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum. Tidak, tetapi kita takut, kita tunduk, kita takluk oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 dan Roma 13 ini, tunduklah karena Tuhan kepada mereka yang sudah dipilih. Jelas dikatakan di sana bahwa tunduk karena Tuhan. Bukan karena otoritas yang aku pilih, tidak. Tetapi kita menganggap pemerintahan itu adalah otoritas daripada Tuhan. Tuhan yang menetapkan, bukan manusia. Oleh sebab itu, tunduklah karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita taat tunduk seperti apa? 1 Petrus pasal yang kedua ayat 15 dan 16 dikatakan di sana bahwa hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka.
Kita tunduk sebagai orang-orang yang merdeka. Merdeka yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Mereka yang seperti apa? Apakah ketika Tuhan atau Kristus telah memberikan kita anugerah kebebasan, maka kita melakukan semaunya diri kita sendiri? Ketika Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan, kebebasan, kita mau melakukan apa yang kita mau. Merdeka yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Bapak Ibu, apakah merdeka sebagai hamba dosa? Merdeka seperti apa? Apakah merdeka sebagai hamba dosa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, inilah yang sering ditunjukkan seolah-olah kita hidup di dalam kebebasan. Seolah-olah kita hidup di dalam kemerdekaan yang ada. Seolah-olah kita hidup di dalam karena sudah merdeka, sudah bebas, maka peraturan yang ada sudah tidak berguna lagi. Selain dikasih Tuhan, hidup kita, ketika hidup kita belum beres, kehidupan kita masih di dalam kegelapan, kehidupan kita masih dalam kekacauan, melakukan hal-hal yang masih bertentangan, kitalah bukan hamba Allah, tetapi kita masih hamba yang berdosa. Maka jangan heran Bapak Ibu ketika kita melihat kondisi bangsa dunia kita saat ini, banyak hal-hal yang terjadi. Kasus-kasus yang di luar nalar yang tidak wajar Bapak Ibu Saudara. Ada kasus-kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, anak-anak kecil mengambil hak milik orang lain. Jadi jangan heran Bapak Ibu kenapa kasus-kasus ini sering terjadi. Oleh karena kita masih ada di bawah hamba dosa. Orang merasa dirinya bebas, orang merasa dirinya merdeka, tetapi hidupnya belum benar. Hidupnya belum beres, maka dia bukanlah hamba Allah, tetapi hidupnya masih sebagai hamba dosa. Atau yang berikutnya Bapak Ibu, merdeka yang seperti apa? Kita orang merdeka sebagai hamba Allah. Setelah dikasih Tuhan, sebagai orang yang telah dimerdekakan daripada dosa, kita benar-benar dituntut untuk hidup benar sebagai manusia baru. Artinya apa? Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging kita sendiri, tetapi kita tunduk. Kita tunduk kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Merdeka dalam arti Kristus sudah membebaskan kita. Merdeka dalam arti hidup kita sudah diperbaharui menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Tidak lagi hidup di dalam sebagai manusia yang berdosa, tidak lagi sebagai hamba dosa. Maka kita dituntut untuk hidup sebagai hamba Allah supaya hidup kita benar, berkaitan dengan ketaatan kita kepada pemerintah. Saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan membuat kita mengerti status kita di hadapan Allah. Kemerdekaan, kebebasan, kita mengerti bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang mencerminkan keberadaan Allah. Gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang mencerminkan bagaimana Kristus. Ada peraturan di sana, ada ketundukan di sana, ada ketaatan, dan hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya kasih Tuhan, hidup di dalam sesama warga negara, tunduk kepada pemerintahan itu adalah perintah Allah. Dan itu adalah kehendak Allah. Mewakili cara hidup kita yang baik. Tunduk kepada Allah itu adalah kehendak Allah. Kita tunduk dan taat karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Karena pemerintah berasal daripada Allah. Mereka terpilih bukan secara kebetulan. Mereka diangkat bukan karena manusia, tetapi karena Allah yang menetapkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran kita sebagai warga negara seperti apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran kita apa? Berkontribusi positif, ya, berkontribusi positif dalam masyarakat, termasuk di dalam membayar pajak, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk berkontribusi positif dalam masyarakat, termasuk di dalam mengikuti hukum dan peraturan yang ada. Ini termasuk melibatkan dalam proses politik secara etis dan mendukung kebijakan untuk kebaikan bersama Bapak Ibu. Dan implementasinya sederhana, sebagai tanggung jawab kita adalah yang kita dapat lakukan adalah Paulus menasihatkan kita, bayarlah pajak. Bayarlah pajak kepada orang yang berhak menerima pajak.
cukai kepada mereka yang berhak menerima cukai, dan rasa hormat kepada mereka yang berhak menerima rasa hormat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara guna untuk membiayai pembangunan negara, infrastruktur, layanan publik, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, kita masyarakatnya, mari mengambil peran kita sebagai warga negara, membayar haknya. Kita membayar pajak untuk kebaikan daripada negara. Pajak yang wajib kita bayar pada pemerintahan seperti misalnya Bapak Ibu, pajak bumi dan bangunan gitu ya. Pajak penghasilan atau mungkin pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Bapak Ibu mungkin lebih tahu daripada saya ya. Jadi itu kita harus bayar Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai peran kita sebagai warga negara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat kita patuh kepada pemerintah. Kita diajarkan untuk menghormati otoritas dan mematuhi segala hukum-hukum yang ada di dalam negara kita. Selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, maka kita harus tunduk. Selama pemerintah itu tidak menyeleweng, maka kita harus tetap takluk. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Roma itu. Kita diajarkan untuk menghormati mereka. Lalu apa lagi yang menjadi peran kita sebagai masyarakat? Berdoa untuk pemimpin dan pemerintahan untuk menjadi teladan etika dan moral. Menjalani hidup dengan integritas, kejujuran, etika yang baik adalah cara untuk menunjukkan prinsip-prinsip kekristenan dalam tindakan kita sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu peran kita menghormati perbedaan dan memupuk perdamaian. Menghormati perbedaan yang ada, menghormati tetangga kita, menghormati yang berbeda iman dengan kita, memupuk perdamaian sehingga di dalam bangsa ini kita lebih tentram, aman, dan damai. Menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan yang ada. Bekerja untuk memupuk perdamaian, persatuan dalam masyarakat adalah bagian dari prinsip kasih dan pengertian yang diajarkan bagi setiap kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kehadiran kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan adalah saksi lewat kehidupan kita, lewat nilai-nilai hidup kita, berusaha untuk menyatakan kebenaran dalam setiap hidup kita. Maka dengan hal itu kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang benar. Kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang benar, juga sebagai warga negara yang benar dan baik. Sebagai gereja, umat Tuhan, kita dipanggil untuk menyatakan kasih-Nya dan rahmat Allah bagi dunia ini. Kita adalah terang dan garam, dan terang itu akan dinyatakan dan akan terlihat dengan jelas di tengah-tengah kegelapan kondisi dunia yang ada. Justru kitalah yang dipanggil oleh Allah untuk datang di tengah-tengah dunia yang gelap. Sebagai bagian daripada bangsa ini, mari ikut serta membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Sebagai bagian daripada bangsa ini, mari ikut serta menunjukkan rasa cinta tanah air dengan menjaga kesatuan, keadilan lewat karya-karya kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya tutup khotbah ini dengan satu kisah. Seorang pria yang bernama Martin, pekerjaannya adalah seorang pembuat sepatu. Namanya adalah Martin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Martin ini mengalami satu kisah yang menyedihkan di dalam kehidupannya. Dia kehilangan istri dan dia juga kehilangan anaknya. Maka ketika ia mengalami kondisi yang tidak baik, tidak mengenakan dalam kehidupannya, maka ketika ia mengatakan begini, untuk apa saya hidup di dalam dunia ini? Saya tidak punya istri saya sudah meninggal, anak saya juga sudah meninggal. Lalu untuk apa saya hidup di dalam dunia ini? Tidak ada gunanya lagi saya bisa hidup di dalam dunia ini. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Martin ini bertemu kepada temannya. Lalu ia mengatakan sama seperti yang ia katakan tadi. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Saya tidak punya siapa-siapa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Martin betul-betul meratap atas kejadian di dalam kehidupannya. Ia betul-betul berputus asa, sedih, kecewa, marah.
Ia merasa bahwa hidupnya tidak ada gunanya. Tetapi apa yang dilakukan dan dikatakan oleh temannya, Bapak Ibu, ia mengatakan demikian, Martin, kamu tidak hidup untuk siapa-siapa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Kamu tidak hidup bagi siapa-siapa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Lalu Martin bertanya demikian, Bapak Ibu, bagaimana cara saya untuk bisa hidup bagi Allah? Toh saya nggak punya apa-apa, keluarga saya sudah tidak ada, istri dan anak saya juga sudah tidak ada. Bagaimana supaya saya ini hidup bagi Allah? Lalu kemudian temannya ini berkata kepada si Martin, Martin, belilah Alkitab dan bacalah Alkitab itu. Kamu akan mengerti bagaimana kamu akan hidup bagi Allah. Bacalah, renungkanlah apa yang disampaikan dalam Alkitab itu bagi kamu. Kamu akan mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kamu. Kamu akan mengerti bagaimana cara hidupnya bagi Allah. Dan kemudian Bapak Ibu, Martin ini membeli Alkitab itu dan membaca, khususnya dalam Perjanjian Baru. Dan ketika ia membaca bagian-bagian ini, ia merasa terhibur. Yang tadinya ia kecewa, marah, depresi, ia kembali dikuatkan ketika ia membaca firman Tuhan. Kembali ia dikuatkan, dihiburkan, meskipun keluarganya sudah tidak ada, tetapi ia tahu bagaimana hidup untuk Allah. Tetapi Bapak Ibu, ketika ia sedang membaca firman ini, satu kalimat Tuhan Yesus yang ia baca dan ia tidak memahami apa artinya. Demikianlah bunyinya. Apabila seseorang menampar pipimu, berilah dia juga pipimu yang satu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Martin ini tidak mengerti apa maksud perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Ia tidak mengerti apa tujuannya Tuhan sampaikan bagi dia. Saudara, ketika dalam kondisi yang kebingungan, tidak tahu apa artinya, cara yang dilakukan oleh Martin adalah ia berdoa. Ia berdoa begini, Bapak Ibu, Tuhan, tolonglah saya. Saya tidak mampu untuk melakukan bagian firman ini. Saya tidak akan pernah mampu melakukan bagian firman ini dengan kekuatan saya. Tolonglah saya. Mampukanlah saya melalui firman-Mu. Sering dikasihi Tuhan, kisah seperti Martin tidak jauh berbeda dengan kisah kehidupan kita. Bedanya Martin tahu kepada siapa dia harus berseru ketika ia tidak tahu, tidak mengerti kondisi yang dialaminya. Bahkan mungkin juga kita tahu ketika kondisi kita sudah tidak baik-baik saja. Ketika kondisi kita di dalam kebingungan, ketika kondisi kita di dalam kehancuran, depresi, kita tahu kepada siapa kita berseru. Tetapi kita tidak mau untuk datang kepada dia. Kita tahu kepada siapa kita harus meminta pertolongan. Tapi kita tidak mau untuk datang kepada dia. Kenapa kita masih mengandalkan diri kita? Kita masih bisa mengandalkan kekuatan kita, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita mendapati hal-hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Termasuk dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kadang-kadang kita sulit untuk menaati semua peraturan yang ada. Kadang-kadang kita tidak menaati ketika dalam lampu merah tancap gas. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kondisi yang mungkin sulit untuk kita lakukan, Paulus menasihati kita untuk tetap taat. Dalam kondisi yang demikian, Paulus tetap mengajak kita untuk tetap takluk taat di bawah otoritas pemerintah. Saya dikasihi Tuhan, meskipun kadang-kadang ketaatan itu adalah salah satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara semuanya untuk boleh berdoa. Supaya Tuhan boleh memberikan kita anugerahnya. Untuk boleh memampukan kita dalam kondisi-kondisi yang sulit untuk kita lakukan. Mari minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari berdoa. Ketika kita sulit untuk hidup dan taat kepada pemerintah, maka daripada itu berdoalah supaya Tuhan memberikan kita anugerah dan menolong kita untuk bisa memampukan kita hidup di bawah ketaatan daripada pemerintah itu. Tuhan akan memampukan kita. Kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk memiliki ketaatan. Meskipun kita sadar bahwa melakukan ketaatan itu sungguh sangat sulit.
Tapi mari bawa dalam doa bagaimana setiap hidup kita sebagai warga negara itu untuk bisa tetap hidup di dalam ketaatan itu. Biarlah anugerah Allah yang akan terus boleh menolong kita, memampukan setiap kita untuk boleh melakukan segala firman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui tema khotbah hari ini, ketaatan kepada pemerintah. Biarlah ini menjadi refleksi bagi setiap kita. Apakah saya, Bapak Ibu semuanya, sudah memiliki ketaatan terhadap pemerintah? Mari kita berdoa. Sungguh Bapa di surga, sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kami sungguh tidak mampu hidup di dalam ketaatan oleh karena kami masih ada dosanya ya Bapa. Bapa dalam surga, kami memohon pertolongan dan anugerah Tuhan boleh memampukan setiap kami untuk boleh tetap hidup di bawah ketundukan, untuk boleh hidup dalam ketaatan, untuk boleh takluk kepada pemerintah yang telah Engkau tetapkan di negeri kami ini. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mengambil bagian sebagai warga negara yang benar, sebagai warga negara yang baik, untuk mengambil bagian, untuk menghormati mereka, untuk bisa menjadi juga melakukan satu ketaatannya Bapak. Kami tahu bahwa ini sangat sulit untuk kami lakukan, tapi kami memohon pertolongan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus itu boleh memampukan setiap kami untuk boleh melakukan ketaatan itu Tuhan. Ajar kami untuk boleh mendoakan bangsa kami. Ajar kami untuk boleh terus mendoakan para pemimpin pemerintahan kami, sehingga mereka meskipun di antara mereka ada yang berbuat tidak baik, tetapi kami berdoa Tuhan, Tuhanlah yang menyatakan kehendak-Mu bagi mereka. Ajar kami untuk terus mendoakan, mendukung mereka sebagai warga negara yang baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tak kalah kehidupan kami dalam kebingungan, kebimbangan, dalam melakukan segala ketaatan itu, ajar kami untuk boleh tetap memohon anugerah daripada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.